Shalom dan selamat tahun baru Bapak Ibu ya. Sampaikan kiri kanan dulu selamat tahun baru. Harafiahnya itu sebenarnya bukan tahun baru ya Bapak Ibu. Kalau harafiahnya itu mereka itu sebut sebagai kepalanya tahun ya. Kepalanya tahun ya. Kenapa? Karena ini adalah momen yang paling penting dari satu tahun Bapak dan Ibu ya. Jadi mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan fokus supaya kita bisa menerima semua yang Tuhan mau berikan ya. Pilar kita akan bersama-sama membuka pintu gerbang warisan Bapak dan Ibu ya. Kita semua Bapak dan Ibu, tidak hanya pintu gerbang, tidak hanya pilar saja ya, pintu gerbang warisan. Nah, ini ada penglihatan yang saya lihat tapi nanti saya balik lagi ke sini ya. Bapak Ibu berapa banyak yang senang kalau terima warisan yang banyak Bapak Ibu ya. Nah, antara kita itu menerima warisan Bapak Ibu dengan menjadi ahli waris itu ada satu hal yang berbeda Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat antara Esau dan Yakub, siapa yang sebenarnya menerima warisan secara fisik Bapak Ibu? Esau ya. Esau itu menerima semua warisan bapaknya ya. Domba-dombanya, ternak-ternaknya, kekayaannya, perhiasannya, emasnya, itu semua turun pada Esau Bapak dan Ibu. Tapi ada satu yang kurang, yaitu apa? Perjanjian, yaitu berkat. Dan Yakub di Kejadian 32 cuma membawa tongkat Bapak dan Ibu ya. Di Alkitab tidak dijelaskan, tapi ada yang menjelaskan bahwa itu tongkat itu adalah katanya tongkat turun-temurun ya. Katanya dari Adam dan sebagainya, tapi itu di luar Alkitab Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi antara saudara dan saya menerima warisan semua barang-barang profetik, atau kita pakai baju warisan gitu ya, atau berkata kita ini ahli waris. Dengan menjadi ahli waris itu satu step yang menurut saya itu sedikit berbeda Bapak dan Ibu. Satu langkah, satu tindakan yang menurut saya berbeda Bapak dan Ibu ya. Dan tadi Ibu Deborah Nita sudah bahas ya bagaimana Yakub itu sangat menghargai, sangat mengingini, mengejar apa? Mengejar berkatnya, mengejar panggilannya, mengejar perjanjiannya Bapak Ibu. Hari ini berapa banyak yang dari luar Jawa Barat, DKI Jabodetabek Bapak Ibu ya. Boleh angkat tangan enggak ya? Saya tahu atau ada beberapa itu dari Semarang Bapak Ibu ya. Jauh-jauh ikut ibadah kita hari ini Bapak Ibu ya. Jadi saya berdoa gini Bapak Ibu, kita apalagi yang dimahanain Bapak Ibu, jangan ada yang ketinggalan. Amin Bapak Ibu, kita terima semuanya ya. Nah, saya mulai dari satu penglihatan yang saya yang saya lihat Bapak Ibu, yaitu ayatnya dari Mazmur 24 ayat 3 dan 4 ya. Saya bacakan saja. Siapakah yang boleh naik atau mendaki ke atas gunungnya Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri ke tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya ya. Tidak terlalu lama, tapi di penglihatan itu beberapa bulan yang lalu saya tuh diperlihatkan bahwa kondisi orang, kondisi manusia itu seperti budak-budak ya. Kalau Bapak Ibu nggak bisa lihat itu, bayangkan saja itu budak-budak ya. Budak-budak yang sedang duduk termenung, berkabung, bersedih Bapak Ibu, berduka cita ya. Dan di penglihatan saya tuh diperlihatkan bahwa itu tuh sebenarnya di bawah permukaan laut Bapak Ibu ya, kondisi mereka itu ya. Jadi bayangkanlah kira-kira permukaan lautnya itu di tulisan yang orang bersih tangannya dan murni hatinya. Kira-kira di situ Bapak Ibu ya. Jadi Alkitab itu berkata bahwa kita ini dijadikan apa? Dijadikan penjala manusia. Karena apa? Karena ada manusia yang harus kita jala. Kenapa? Manusia itu masih berada dalam masalah, masih berada dalam keterpurukan, perkabungan, ya, roh yatim piatu dan sebagainya gitu Bapak Ibu ya. Mereka masih terikat dengan belenggu-belenggu dan Goliat-Goliat. Ya. Jadi adalah apa? Adalah tanggung jawab saudara dan saya untuk apa?
untuk melepaskan Bapak dan Ibu ya, lalu menarik, mengangkat ya, dan kita juga sedang naik ya, naik apa? Ke atas gunungnya Tuhan Bapak dan Ibu ya. Dan singkat cerita ya, di atas gunung itu, kalau kita itu bisa benar-benar naik ke puncak gunung itu, saya tuh lihat orang-orang kudus itu memberikan obor Bapak dan Ibu, memberikan obor ya, benar-benar obor gitu Bapak dan Ibu ya, kepada orang yang berhasil naik ke gunung kudusnya itu. Ya, jadi ini adalah perenungan, pertanyaan, dan saya berdoa Bapak dan Ibu, kita semua bisa naik ke titik itu. Amin Bapak dan Ibu. Ya, baru-baru ini ada reshuffle kabinet. Ya, dan di reshuffle kabinet setelah kerusuhan yang baru lalu, tiba-tiba ada menteri yang dicopot. Menteri apa? Menteri koordinator sebenarnya. Ada menteri yang tadinya menjabat ini jadi menjabat yang lain, ya. Dan kalau kita jeli, kita bisa berbaca bahwa apa? Ada yang sebenarnya diturunkan, ada juga yang lain yang dinaikkan. Misalnya apa? Menteri Keuangannya baru, Bapak dan Ibu, ya. Gayanya koboi, Bapak dan Ibu. Satu alma mater dengan saya, Bapak Ibu, ya. Jadi poinnya kita menyelesaikan destiny, Bapak Ibu, ya. Nah, mari kita ke halaman berikutnya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kita itu menerima warisan itu dan masuk ke pintu gerbang warisan itu Bapak Ibu ya. Karena menurut saya itu agak mirip gitu loh Bapak Ibu dengan yang tadi, yang pintu gerbang generasi ya. Saya bacakan dengan singkat saja, dengan cepat saja, Yesaya 58 Bapak Ibu. Yesaya 58 saya bacakan dengan cepat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan dan hari kudus kuduhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dan tidak menjalankan segala acaramu dan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit, puncak gunung-gunung tertinggi di bumi dan dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub Bapak leluhurmu, sebab mulut Tuhan yang mengatakannya. Ya, tadi sudah disebutkan beberapa syarat Bapak Ibu, dan saya percaya ya kita nggak perlu ulang ya. Bapak dan Ibu mau renungkan, baca lagi. Tapi ketika saya renungkan Bapak dan Ibu, maksudnya apa sih? Ini menurut saya ya Bapak dan Ibu, menurut perenungan saya itu bukan sesuatu syarat yang terlalu susah amat gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan itu memerintahkan ada 6 hari kerja dan 1 hari Sabat Bapak Ibu ya. Dan pada hari Sabat mereka itu nggak boleh kerja, mereka nggak boleh pergi jauh-jauh, hanya merenungkan firman Tuhan, hanya mencari Tuhan Bapak dan Ibu. Tapi berapa banyak dari kita yang dengan kondisi sekarang selalu berkata sibuk. Apalagi dengan sekarang ada HP, sosmed. Saya kalau ditegur Ibu Panglima biasanya HP lagi HP. Ya pasti. Ya. Kenapa? Ya mungkin saya keasikan gitu loh Bapak Ibu dengan sosmed, WhatsApp, update status. Dan saya kehilangan yang Tuhan mau sampaikan. Tuhan mau bicara. Dan saya percaya Bapak dan Ibu, ini kita perlu belajar Bapak dan Ibu. Ya. Kenapa? Karena Alkitab berkata itu ada yang disebut hari Sabat, tidak bisa berjual beli Bapak dan Ibu. Ya. Ada agama Kristen juga gitu ya. Tapi dia bilang gini ya, akan ada masanya itu hukum Sabat itu berlaku di mana orang tidak bisa berjual beli. Kenapa? Kalau mau berjual beli harus dipakai tanda binatang Bapak dan Ibu. Jadi saya mau ingatkan lagi Bapak dan Ibu, jangan terlalu tergantung sama HP. Bahkan Alkitab elektronik mulai boleh baca Bapak kata Ibu. Alkitab yang tertulis ya. Saya percaya kadang-kadang kita harus menyabatkan diri kita ya. Kalau udah kebanyakan kelamaan scrolling TikTok, scrolling Instagram, nah berhenti dulu, sabat dulu. Terus apa? Masuk ke hadirat Tuhan, dengerin Tuhan ngomong apa, Tuhan bicara apa ya. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu ya. Saya sampaikan singkat saja ya. Saya nggak akan ada di sini menurut saya mungkin ya. Kalau saya nggak akan bicara mungkin kalau Pak Lukinya ada. Ya cuma hari ini Pak Luki ada di Arab Bapak Ibu, ada di Arab Saudi Bapak Ibu. Jadi saya kebagian. Nah, jadi
Kalau Pak Luki sering bicara bahwa Smith Wigglesworth itu gimana Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat ya, karena itu bahasa Inggris ya, saya bacakan terjemahannya gitu ya. Nah, Smith Wigglesworth sudah dijelaskan oleh Pak Luki berulang-ulang, tapi saya sebutkan saja dengan cepat gitu ya, bahwa dia ini kalau waktu ya, dalam waktu 20 menit itu dia pasti akan berdoa ya. Tapi kalau dia berdoa, dia bilang dia berdoa aja juga nggak lama ya. Nggak pernah kayak kita doa 8 jam gitu katanya gitu ya. Katanya dia berdoanya tuh singkat ya, nggak sampai 20 menit dia bilang gitu ya. Nah, tapi selalu berada dalam komunikasi dengan Tuhan, dalam keintiman dengan Tuhan ya. Dan Seymour juga ya, saya lihat Seymour itu agak mirip gitu ya. Dia bilang apa? Dia bilang gini, kita ini harus, saudara dan saya harus berjalan dengan Tuhan sebagaimana Henokh berjalan. Dan masuk ke tempat rahasia Tuhan setiap hari ya. Ada legenda, ada yang bilang katanya kalau Seymour berdoa itu dia pakai kotak Bapak Ibu. Tapi itu nggak ada buktinya Bapak Ibu ya. Tapi kalau lagi lawatan Bapak Ibu, Seymour itu merendahkan diri dan mencari Tuhan, fokus mencari Tuhan Bapak Ibu ya. Ada lagi quote-nya Seymour yang berkata bahwa Tuhan itu bisa pakai semua orang, mungkin mau pakai semua orang juga mungkin ya. Tapi akhirnya orang yang Tuhan pakai adalah orang yang bertahan di hadirat Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, mereka itulah yang menerima. Menerima apa? Menerima warisan itu Bapak Ibu ya. Jadi saya mau berdoa Bapak Ibu, hari ini kita fokus dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini hari Rosh Hashanah. Rosh Hashanah itu kita harusnya tidak bekerja, sabat, fokus cari Tuhan dan merenungkan firman Tuhan ya. Ada sangkakala ditiupkan 100 kali supaya supaya kita bangkit lagi. Dan itu ingat bahwa ini bicara juga rapture, pengangkatan Bapak Ibu ya. Dan ada satu, ini kesaksian sih, penglihatan sih Bapak Ibu ya. Ketika kemarin itu kita mengisi cawan Bapak Ibu ya, Pak Luki udah gak hadir. Terus itu Seroy dapat penglihatan ya. Di penglihatannya Seroy itu ada Pak Yusak ya. Kan kita lagi bergumul, Tuhan ini bagaimana caranya membuka pintu gerbang warisan gitu ya. Pak Luki gak ada, Pak Luki di Arab gitu Bapak Ibu ya. Terus Seroy itu lihat Pak Yusak itu mesem-mesem aja, senyum gitu ya. Terus Pak Yusak itu bilang, anak lanang tuh anak laki-laki ya. Anak lanang gitu ya. Seroy aja gak ngerti gitu ya. Anak lanang tuh apa, karena dia orang Jawa. Terus dia bilang, percaya saja ya, percaya aja. Amin Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau perlu HP di silent ya, kalau perlu airplane mode supaya kita bisa masuk hadirat Tuhan ya. Dan sekarang kalau Ibu Panglima nggak berlaku Bapak Ibu, jangan salah. Karena Ibu Panglima sedang mengatur, mengendalikan yang di Arab Bapak Ibu ya. Jangan, ini bukan menyindir Bapak Ibu, dengan segala hormat Bapak Ibu ya. Ya, tapi kita jangan sampai kehilangan yang penting Bapak dan Ibu ya. Nggak terlalu lama lagi akan ada pengangkatan dan jangan sampai kita ada yang ketinggalan. Amin Bapak dan Ibu ya. Nah, kita akan masuk ke sidang ilahi Bapak dan Ibu ya. Sidang ilahi ini kita akan berdoa supaya supaya tidak ada destiny kita yang terpotong. Ya. Kemarin sudah dibicarakan, ada seorang hamba Tuhan, anak Tuhan, beliau ditembak meninggal oleh sniper. Ya, katanya ada lagi. Cuma saya tuh mau berkata gini Bapak Ibu. Saya tuh pernah diperlihatkan roh sniper itu. Ya. Dan roh sniper itu menargetkan siapa? Anak-anak sulung. Kenapa? Karena firmannya berkata ada pembinasa anak-anak sulung. Ya. Dan maaf saya pakai nama ya. Waktu itu saya tuh mendoakan Pastor Fendi. Karena kita satu kelompok dan saya lihat itu menargetkan Pastor Fendi. Ya. Ini bukan nakut-nakutin Bapak Ibu. Tapi biar kita berjaga Bapak Ibu. Kenapa? Karena Trump itu ditarget Bapak Ibu. Trump itu sudah kena Bapak Ibu. Cuma kena kupingnya saja Bapak Ibu. Ya, bahkan ada nubuat-nubuat lagi ya. Jadi kita perlu minta Bapak Ibu supaya supaya setiap yang memotong destiny itu dipatahkan. Setiap tuntutan dakwaan itu dibatalkan. Ayatnya dari ini, Kisah Para Rasul 3 ayat 25 ya. Kalau Bapak dan Ibu bisa baca, boleh baca. Kalau enggak saya bacakan. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian, covenant yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati.
memberkati ya. Dan kalau dalam bahasa Inggris atau Amplified ya, itu terjemahannya menurut saya bisa dibuat lebih tajam gitu ya. Tapi kalau terjemahan dari yang menerima warisan itu sebenarnya ahli waris, Bapak Ibu ya. Sebenarnya yang memberikan warisan itu namanya pewaris ya. Tapi yang jelas itu salah satu versi Amplified itu berkata bahwa anak-anak daripada para nabi. Saya percaya saudara dan saya di sini karena apa? Karena kita tanda kutip keturunan rohani dari Pak Yusak, ya Pak Petrus Agung, terus apa? Dari Abraham, Ishak, Yakub, Nuh dan lain sebagainya, ya. Dan heirs, ya heirs itu terjemahannya artinya ahli waris daripada perjanjian-perjanjian itu, ya. Dan ayat terakhir Roma 4 ayat 13, boleh sambil keluarkan talit Bapak dan Ibu ya, kita masuk sidang ilahi ya. Penari boleh siapkan. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa Abraham akan memiliki apa? Memiliki dunia. Dengan segala hormat, bukan hanya sekedar tongkang-tongkang saja Bapak dan Ibu. Halo Bapak dan Ibu. Memiliki apa? Memiliki dunia, termasuk apa? Termasuk mall-mall yang di Dubai, termasuk apa? Termasuk pesawat, termasuk pabrik-pabrik tambang, saham semua. Itu Tuhan berikan kepada keturunan Abraham ya. Jadi kita mau sepakat di sidang ilahi ini, kita minta dilepaskan dari apa? Dari semua yang menghalang, semua pendakwa ya. Ada penuntut, maaf ya kalau saya pinjam nama ya, cuma misalnya orang itu mendakwa Pastor Fendi gini-gini, kita bela, amin Bapak Ibu, kita pertahankan, tidak ada destiny yang terpotong, amin Bapak Ibu ya, dan mencapai puncak destiny ya. Terus kita mau panggil juga, siapa? Ada Yunus yang mungkin keluar dari panggilan ya, ada anak-anak bungsu ya, yang mungkin sedang makan makanan babi, tapi kita mau panggil supaya mereka masuk ke dalam panggilan ya. Dan nanti minta tolong tongkat akan dibagikan dan para pemimpin melepaskan warisan juga ya. Ya, di penglihatannya itu Bapak dan Ibu memang ada tongkat berapi. Terima kasih. Ya, mari Pak Roy.